Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, petang, walau teman-teman netizen sekalian. Kembali kita di program yang kali ini tidak ada penerawangan. Ketemu lagi dengan saya Sweta Kartika dan Damar Sumbaga di Jelajah Astral. Oke, ini dibikin segmen tersendiri aja ya teman-teman, karena jadi gini, selama penayangan kan ada penerawangan, ada bincang astral. Bincang astral itu seharusnya dipakai untuk ngejelasin banyak aspek yang sering disebutin di saat penerawangan. Maksudnya biar misah gitu. Tapi ternyata pada saat kontennya tayang tetap ada aja pertanyaan gitu. Maksudnya orang-orang tuh banyak yang nanya ABCD gitu. Nah, daripada kami ngebalesin satu-satu yang mungkin panjang, jadi kita coba compile gitu, maksudnya disusun aja, dibikin di sesi ini. Jadi khusus di episode Bincang Astral kali ini sama besok deh, itu dipakai untuk menjawab daftar pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Gitu Dam ya, kurang lebih Dam ya. Ya, Nah, benar benar benar. sekilas Dam, sekilas dari kita akan menjawab 3 pertanyaan kan ini untuk episode kali ini. Pendek lah, Mhm. ini penayangannya pendek. Eh, Kenapa memilih 3 ini dulu Dam? Apakah satu kategori atau gimana Dam? Eee, yang pertama itu kayak sering terjadi ya, Masnya, Oke. ada satu pertanyaan itu tuh sering sering banget terjadi di masyarakat umum gitu loh, dan mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan sebetulnya gitu. Oke. Kebanyakan sih gitu ya, maksudnya bukan bukan berarti gimana-gimana, cuman sering terjadi aja tuh sebenarnya. Iya, iya. Reasonnya itu ya. Jadi karena sebenarnya Mhm, banyak ini, ada yang mhm. tentang apa. Nah, ini mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk saja ke perbincangannya. Mari kita mulai. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke Q&A-nya, question and answer. Jadi ini segmennya apa ya? Biar kocak. Netizen bertanya, dukun menjawab. Jangan. Nggak boleh. Syirik, jangan dukun dukun. Nggak boleh. Oke, langsung ke pertanyaan lah pertama ya. Ini teman-teman sekalian bisa baca juga daftar pertanyaannya. Yang Ya, pertama, pertanyaan pertama dulu aja. eh, dari Kakak Dana Aulia 2032. Bang, saya pernah ikut satu perguruan. Pernah diisi dan mengamalkan zikir. Sebenarnya yang terjadi di jiwa ketika mengamalkan zikir itu apa? Apakah jiwa saya menyerap energi atau mengeluarkan energi? Karena tadi di podcast bilang khodam bisa dari amalan, mungkin berasal dari amalan ya. Berarti kita ngamalin terus energi yang keluar dari jiwa jadi khodam atau gimana? Nah ini bentar ya, sebelum dijawab Damar, teman-teman ini agak mengerikan Ya, kan, ya, ada ya. zikir ini kan konteksnya jadi keislaman. Mungkin sebelum Damar jawab, saya mau jawab sedikit aja, bukan jawab tapi lebih ke Ah, ngasih semacam intermezzo deh. Jadi ya, sebelum ya, oke, ada oke. konten jelajah astral itu, saya dan beberapa teman dari Padepokan Raga Sukma tuh pernah punya konten gerbang horor Raga Sukma. Damar juga pernah ikut. Di gerbang horor Mhm. itu, eh, salah satu member Raga Sukma, Deddy Kurniawan, itu sama nih kayak Mbak Dana Aulia. Asumsikan ini perempuan ya, Dana Aulia namanya. Jadi si Dana ini pernah ikut kayak begituan. Nah, Dedi tuh sama tuh, pernah begitu ikut perguruan Islam ini bungkusnya nih. Iya, terus disuruh ngisi kodam, cuman kayaknya Dedi nggak berbakat gitu maksudnya. Jadi kayak suruh ngisi kodam, terus Mmm, coba lihat kodamnya ini apa. Waktu itu gurunya Dedi itu ngasih lihat tasbih gitu. Dedi asal jawab aja naga apa apa gitu, terus gurunya nggak berbakat ini gitu. Nah, jadi ini intermezzo aja, mungkin yang perguruannya ini kurang lebih sama nih Dam sama ini. Nah, Damar boleh dijawab Dam, monggo. ini, mungkin dijelaskan dulu ya, Masnya, kayak apa namanya, eee, kodam gitu ya.
Hmm. Kemarin kan sempet sempet ada yang apa ada eh, kata-kata yang keluar gitu, kodam tuh bisa bisa terbentuk karena sesuatu gitu kan. Oh Nah, ya. contohnya ya memang kayak amalan-amalan gitu juga bisa. Cuman cuman itu tidak semua orang, tidak semua yang semerta-merta seperti itu terus bentuk jadi kodam gitu, enggak juga gitu loh. Hmm. Enggak juga. Dan kayak apa, itu melakukan itu tanpa tahu tujuannya itu sangat berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena gini, kita nggak tahu tujuannya untuk apa nih. Katakanlah kayak tadi yang ditanyain sama si Mbak atau Mas Dana ini ya, itu Ya. tuh dia tuh apa zikir terus biar apa mengeluarkan energi terus jadi kodam gitu kan. Lah Hmm. si kodam ini dia itu adalah apa entitas entitas yang muncul dari energi yang seringkali kita keluarkan gitu loh, yang memadat 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 dengan tujuan tertentu. Lah si kodam ini tidak mempunyai core dia hitam ataupun putih, karena dia bisa dibawa ke hitam bisa dibawa ke putih juga gitu loh. Oh. Berbahayanya tuh di situ. Iya, iya. Berbahayanya tuh di situ. Nah, apa tadi pertanyaannya kan juga apa, kalau kalau zikir itu kita menyerap energi atau mengeluarkan energi, itu dua-duanya. Hmm. Dua-duanya, bukan bukan hanya berzikir ya, sorry. Kita secara umum aja, aku akan bilang bermeditasi ya, Ya. bermeditasi atau Bersemadi. bertapa. Nah itu kita itu mengeluarkan sekaligus memasukkan energi gitu loh. Hmm. 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 Nah, energi energi yang keluar itu berupa gelombang apa gelombang manusia itu, sedangkan energi alam yang di sekitar itu tetap masuk ke kita gitu loh. Jadi apa ada proses inspirasi dan apa keluarnya gitu loh. Hmm. Inspirasi dan Ada menginspirasi ya. proses, iya gitu. Iya, iya, iya. Jadi Ya, tapi apa soalnya nih, sorry, dua-duanya takut. proses itu. Ya, soalnya ini kan mungkin ini agak trikinya adalah sebenarnya apa yang terjadi di dalam jiwa ketika mengamalkan zikir. Ya, zikir apa dulu ini? Nanti teman-teman nggak bisa Iya ya benar pukul juga rata benar maksudnya dalam juga. konteks kan. Kalau zikir mengingat Allah, zikir Mm, kan pada akhirnya mengingat dalam konteks kalau dalam iya iya. kalau kita ngomongin secara agama Islam ya mengingat Allah ya itu benar-benar kamu energi positif lah. Gimana ceritanya? Mm, mm, Kalau mm, yang mm. tujuannya lain, nah ini berarti kalau dia konteksnya tadi, ini konteksnya di kalimat pertama, Dam. Ikut satu Iya. perguruan. Nah, mengamalkan zikir ini mungkin amalan sebetulnya. Di kan suka ada gitu kan Iya. dikasih amalan mungkin bentuknya itu lafat-lafat zikir bisa nggak bisa itu ada di pengajiannya Ustadz Faizar kalau nggak salah jadi sama kok bisa pakai ayat-ayat Al-Quran bisa ini detailnya harus lihat channelnya beliau ya tapi kurang lebih jawabannya bisa cuman masalahnya ini kan secara spesifik dia karena konteksnya tadi Dam jadi kayak mengamalkan untuk diisi betul pakai zikiran nah mungkin dia Mm, spesifik mm, ini ya mm, jadi mm. teman-teman para pendengar takutnya meluas gitu ini spesifik kok dia konteksnya dalam membaca amalan untuk memancing kodam ya gitu Iya. yang tadi udah Ah, ah, dijelaskan ah, sama ah, ah. Damar itu berbahaya dan mungkin ya istilahnya Iya. lah nggak usah coba-coba juga kalau memang eh, ya ilmu sains masih luas lah nggak usah ilmu astral jadi bidangnya mohon anda kalau gabut belajar jangan ngamal ya Mas Dana Mbak Dana kurang lebih mohon maaf kalau menggurui tapi maksudnya adalah hati-hati intinya begitu bener ya Diam ya intinya kan hati-hati kan. Iya, ah, 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 benar-benar. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Dam terkait ini atau udah cukup? Eh, iya sih ya, ya mungkin sedikit ya, sedikit ya. Kalau Ya. apa? Kalau misal kayak zikir atau amalan-amalan lain ya, itu kalau memang niatnya bagus, ya pasti di jiwa tuh menimbulkan positif gitu. Tapi kalau niatnya udah jelek duluan, ya Ya. pasti di badan juga akan apa namanya, akan negatif juga gitu. Hmm. Jadi ya tetap Ketentraman. berhati-hati dan bijak ya, gitu aja sih. Ya.
Oke deh. Ya wis cukup ya ini untuk pertanyaan pertama. Nah, sekarang kita akan lanjut ke next question dari netizen. Ini ditanyakan oleh by Sonasco 744. Menurut Imam Asy-Syafi'i, aduh berat nih. Agama Menurut Imam Asy-Syafi'i, seseorang yang mengaku bisa melihat jin tidak dapat diterima syahadatnya kecuali ia adalah seorang nabi. Oke, ini ada motor. Menurut Imam Syafi'i, seseorang yang mengaku bisa melihat jin tidak dapat diterima syahadatnya kecuali ia adalah seorang nabi. Sementara itu, menurut Muhammadiyah, manusia tidak bisa melihat jin kecuali para nabi dan rasul atau orang-orang yang Allah kehendaki. Ini bukan jawaban tapi reaction. Damar boleh bereaction. Memberikan reaction. Oke. Jadi reaction dari saya tidak melihat jin. Yang saya lihat adalah bukan jin ya, teman-teman ya. Saya selalu menganggap mereka adalah lelembut, dedemit. Karena setahu yang saya pelajari, mereka itu berbentuk ion yang berkumpul. Ion itu bisa berkumpul dan membentuk mengimplementasikan dari sebuah kenangan gitu loh. Lah si kenangan-kenangan ini yang akhirnya mereka ion kan, namanya ion bergerak kan pasti bergesekan dan mengeluarkan gelombang. Nah gelombang itu yang saya tangkap gitu. Ya. Karena gelombang kita saling beresonansi, makanya saya itu bisa menangkap gelombang yang mereka sampaikan gitu. Entitas ini gitu loh. Berarti saya jin itu nggak bisa lihat gitu loh. Setan nggak bisa lihat, iblis juga nggak bisa lihat gitu. Pokoknya kalimatnya itu detail itu kayaknya pernah dibahas detail banget itu oleh Ustadz Faizar juga. Karena ini berkaitan ya, jadi harus dijawabnya oleh Ustadz juga. Jadi Mas siapa tadi namanya? Bay Sonoska apa siapa tadi? Mas Bay Sonasko itu boleh cek, bisa nggak ya kalau nampilin link punya YouTube orang, aku nggak tahu deh. Pokoknya nanti mungkin di kolom deskripsi mungkin. Nanti coba saya carikan kalau ketemu. Kalau nggak ketemu ya boleh dicari sendiri. Pokoknya di channelnya Ustadz Faizar yang berkaitan dengan tadi azas penolakan kesaksian terhadap dia. Soalnya Ustadz Faizar juga ngejelasin juga tuh. Jadi ada kumpulan santri di eranya Imam Syafi'i juga kalau nggak salah yang ada doppelganger dari gurunya gitu, guru imam besar gitu kalau nggak salah datang ke situ. Padahal imam besarnya lagi ada di rumah, ada doppelgangernya. Apa itu kalau bukan? Jadi dan yang memberikan kesaksian tuh banyak orang dan semuanya itu ahli ibadah. Masa kita selevel kita, kalau nggak salah gitu deh kalimatnya, masa selevel kita yang nggak bisa apa-apa ini, nggak ibadahnya pas-pasan ini menolak persaksian itu, kan nggak mungkin ya gitu. Kalau nggak salah ya ini jadi kalau nggak salah ini ada di pembahasan waktu itu gara-gara Ferry Irwandi itu tentang apa ya, pokoknya membahas tentang penolakan halal gaib lah, tentang logika mistika. Terus kan sempat ramai dibahas oleh Ustadz Felix Shaw juga gitu kan. Nah terus bikinlah konten jawaban deh kalau nggak salah dari Ustadz Faizar. Di situ ada tuh penjelasan mengenai itu. Dan itu ada semua di kitab. Ada kitab yang menjelaskan. Yang menulis kitabnya itu ya imam besar lah istilahnya, kiai yang sudah melantingi gitu kurang lebih Mas Bay Sonasko. Mungkin bisa ditambah spektrumnya lagi. Dan ini benar, kalimat beliau ini benar. Jadi boleh dicek lah. Jadi terus satu lagi yang mengenai kalau nggak salah juga Ustadz Faizal lagi. Pokoknya pernah waktu itu dia sama ini kumpulan indigo dikumpulin jadi satu, terus untuk melihat lu bisa ngelihat apa di pojokan situ. Kayak gitu. Lu bisa ngelihat apa? Jadi di waktu yang berbeda dites kayak gitu kan. Ada yang sama, tapi ada juga yang bahasa Jawanya selenta atau agak lain gitu kontennya. Berbeda lah. Jadi yang dilihat beda. Bisa jadi karena bentuk persepsi ya gitu kan, bisa jadi. Makanya waktu itu Damar juga persepsi betul juga, benar. Damar juga pernah nyeritain soal portal
yang penampakannya bisa berbeda-beda dari setiap individu gitu, tergantung Orang yang indigo yang melihat gitu. ya, tergantung mungkin unsurnya di dalamnya atau situasi pada saat itu sangat-sangat liquid sehingga bisa terjadi perbedaan opini atau sesuatu gelombang yang ditangkap gitu ya. Ini ya tetap harus Yes. dijelasin meskipun tricky, kurang lebih begitu. Nah, sekarang ini pendek aja lah konten kita. Jadi ini pertanyaan terakhir, biar tidak lama-lama. Nanti mungkin akan ada after after apa penjelasan lebih lanjut. Tapi ini saya bacakan dulu pertanyaan dari Mas Dasein apa ya underscore Dark Force. Apakah entitas Buto dalam istilah lokal itu sama dengan Nephilim atau Jabarun? Karena secara referensi Mm-mm. perawakan tingginya ada kemiripan. Aku nggak tahu nih Nephilim sama Jabarun. Damar pernah dengar? Pernah mas. Jadi Wah, itu tuh silakan. berada di kitab yang apa? Mungkin agama agama lain ya. Itu saya pernah membaca Oh, beberapa itu. Yes, jadi penyebutan Nephilim itu seperti raksasa gitu loh. oke oke. Dengan ya memang memang maksudnya spesifikasinya tuh kayak spesifikasi yang mungkin saya sampaikan sama spesifikasi hampir sama. Tapi itu adalah makhluk yang berbeda. Hmm, apa bedanya? Jadi makhluk yang berbeda. Jadi tuh kalau aku nggak begitu paham tentang si Nephilim ini ya, maksudnya si raksasa ini ya, maksudnya karena aku belum belum menelusuri, maksudnya membuka referensi ke sana, jadi eh, Buto yang saya sebutkan itu adalah sebuah entitas, Hmm, entitas entitas astral yang notabene dia dari energi-energi itu tadi yang persepsi gitu loh. Lah ya. sedangkan si Nephilim itu nggak kayak gitu loh, berbeda. Apa? Maksudnya kenapa kalau Nephilim itu wujud asli kah atau gimana? Seperti kayak kayak gini, kayak mungkin mungkin kita nyebutnya kayak malaikat lah atau apa gitu loh. Maksudnya berbeda ini, berbeda berbeda universe gitu dari yang kita Ya, ya. bahas gitu loh. Jadi karena saya nggak belum belum begitu dalam menelusuri si Nephilim ini, untuk mencari mencari infonya dengan dalam gitu. Hmm, Jadi ya ya tapi apa segaris besarnya itu berbeda mas. Jadi ya, buto atau kayak genderuwo gitu yang kita kita sering lihat itu ya. entitasnya berbeda dengan si Nephilim atau Jabarut ini. Tuh. Soalnya dia hanya menjabarkan kemiripannya berdasarkan referensi perawakan tingginya gitu ya. Jadi mungkin sama Betul. mungkin dulu juga kayak pernah dimention deh bahwa setiap lokasi itu juga akan melahirkan bentuk yang berbeda gitu. Itu lazim. Ini ngomongin gak usah yang astral dulu Mm-mm. deh. Mari kita ngomongin yang fisik. Jadi kalau dalam antropologi, ilmu antropologi itu kan secara genetik yang kemudian terwujud ke dalam fisik itu sangat dipengaruhi oleh di mana kita tinggal. Kayak contoh manusia yang berada di garis ekuator itu kecenderungannya punya pigmen yang lebih gelap kulitnya karena untuk menangkal sinar matahari. Nah, jadi kayak banyak karbon di pigmennya apa-apa ya. Jadi supaya kita tidak terbakar lah ibaratnya gitu. Organ dalamnya lah, Ya. kulit di bagian dalamnya lah. Jadi di lapisan di bawah kulit itu dilindungi oleh si pigmen yang sangat berbeda dengan orang negara empat musim. Mereka itu ya tadi makanya kayak kecenderungannya orang yang di negara empat musim kulitnya putih kayak gitu. Terus lagi nih yang paling menarik Mm. tentang evolusi mata. Eh, di Eskimo, orang-orang Eskimo itu kan matanya sipit kayak orang Chinese. Kenapa? Mereka udah terdevelop eyelidnya karena untuk menangkal pantulan matahari pada salju. Jadi mereka itu udah secara genetik itu sudah berevolusi matanya supaya
tidak silau gitu loh dari pantulan si putih itu juga di metode itu pilot itu kalau terbang di awan harus pakai kacamata hitam untuk menangkal kebutaan dini gara-gara Menangkal si terpapar pantulan itu ya Mas ya. awan kan putih gitu jadinya membahayakan. Nah ini baru antropologi fisik yang ada di dunia nyata. Dunia astral otomatis ada, saya nggak tahu berapa persen tapi pasti ada irisan bahwasanya antropometrik, antropologik dari sisi keastralan makhluk-makhluknya itu pasti juga ditentukan oleh wilayahnya. Itu Benar. iyalah maksudnya kayak Buto misalnya di Eskimo di Eskimo lagi di Antartika kademen lah kedinginan ya, tetap aja yang di sana populer akhirnya yang Yeti kayak gitu loh penampakan makhluk astralnya itu yang kayak Yes, yes. gitu-gitu. Karena Ya secara persepsinya langsung orang-orang ke sana, persepsinya langsung ke sana gitu kan. iya otomatis kan jadi intinya begitu teman-teman maksudnya Heeh. boleh jadi ya kita nggak tahu maksudnya itu kan astral tidak bisa dibedah atau gimana boleh jadi yang tadi disebutin mungkin sama dengan Pluto mungkin dari sisi jenis atau gimana ya kita kan nggak tahu juga tapi setelah diteliti kalau berdasarkan region wilayah tempat berada otomatis itu akan membedakan gitu. Dan ada satu lagi yang menarik nih. Saya pernah ngobrol dengan almarhum Bapak Agus Sunyoto. Beliau adalah penulis buku Atlas Wali Songo. Tapi di buku Atlas Wali Songo sebelum bersamaan ya itu juga menulis tentang Gajah Mada. Wawasan beliau tentang Majapahit kan tinggi tuh. Buto somehow itu kan kayak makhluk-makhluk yang secara desain kayak berasal dari era itu, ngerti gak Dam? Jadi kayak punya kelat Iya, iya, iya. bau, ya kan, terus senjatanya gada, Iya, iya. punya Senjatanya mahkota gada, benar. yang kayak gitu secara fisiknya gitu. Yes. Yang menarik lagi, jadi bilang kayak gini, logika mistika yang mistik-mistik itu baru muncul justru setelah Mataram Islam baru, karena sudah mulai mengenal Nyi Roro Kidul sebelumnya nggak dikenal. Dan kalau Nyi Roro Kidul itu berasal dari era Majapahit, di setiap lukisan dia tidak mungkin memakai kemben. Seharusnya. Yes. Karena itu sudah di era Mataram Islam sehingga pengilustrasiannya itu sudah memakai kemben, itu udah era baru, itu udah Mataram baru gitulah ya, udah mulai muncul agama Islam dan di situ sudah nantinya akan muncul tuh hantu pocong karena pocong itu manifestasi dari ketakutan kita pada kematian. Itu sebabnya itu ada kecenderungan tuh di masyarakat Asia Tenggara terkhususnya di Nusantara pada era itu makanya banyak pecandi atau bangunan-bangunan candi yang ada di Indonesia itu Siwais itu jadi kayak mengacu pada Siwa dewa kematian gitu karena emang kita karena bukan takut sih tapi kayak mencoba respect dengan kematian makanya manifestasinya yang seperti itu gitu. Jadi yang berhubungan dengan kematian itu dipocong jadilah hantu pocong kayak gitu. Yang lain kan nggak disebut hantu sebetulnya kayak kuntilanak itu kan kayak penampakan. Bukan menghantui ngerti nggak sih apa gimana sih ngejelasinnya jadi kalau yang pocong kan kayak udah mati hidup lagi gitu loh kalau kuntilanak kan emang udah ada gitu existen kayak tuyul itu kan bukan hantu ya kayak makhluk lah istilahnya dedemit gitu menurut saya yang hantu ya yang udah mati hidup lagi gitu kan lo kok lu hidup lagi nah itu menghantu itu makanya manifestasinya biasanya pocongan. Zaman dulu kata Pak Agus Sunyoto itu di era Majapahit itu justru sangat logis. Makanya nenek moyang seorang pelaut nenek moyang kita nggak takut ada hantu laut nggak mempan karena udah mengarungi samudra aja sangat logis gitu. Makanya mahakarya infrastruktur yang bagus-bagus baik berupa dalam ilmu transportasi apa segala macam di developnya di era itu. Di era Majapahit termasuk mesiu meriam tangan kayak gitu di eranya itu setelahnya itu kita udah copy paste dari teknologi luar mohon maaf kalau salah tapi itu yang saya terima dari obrolan dengan Bapak almarhum Agus Sunyoto itu ya jadi teman-teman ini sekalian nambah wawasan kali Adam ya jadi supaya biar kita tahu komponen
dalam setiap entitas astral itu ditentukan oleh banyak sekali faktor. Boleh jadi ketika Ya. tadi kayak Buto di eranya kapan terwujud. That's why ada Kupolo ya di kanan kiri candi. Iya. Itu manifestasinya lebih mirip ketimbang siapa tadi? Nephilim. Nah, Nephilim atau Jabarum. Nephilim atau Jabarum. Nanti coba saya tampilkan deh gambarnya supaya kayak bisa comparing lah. Gitu. Dam, ada yang mau disampaikan lagi nggak, Dam? Ini untuk menutup deh. Untuk mengkonklusi 3 pertanyaan. Jadi setiap ya memang dari setiap yang kita tahu gitu, maksudnya jangan jangan terlalu ditelan mentah-mentah ya, jangan terlalu ditelan mentah-mentah karena kita harus melihat dari beberapa sisi aja sih sebenarnya gitu kan. Dari beberapa sisi, jadi ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dibingungkan atau mungkin ingin ditanyakan, ya ditanyakan saja karena ya kita juga berusaha menjawab aja dengan semampunya kita aja gitu. Ya, pokoknya intinya Itu teman-teman aja sih mungkin sih. Ya, itu paling bijak adalah jangan menyimpulkan segala sesuatu hanya dengan membaca 1 lembar. Baca banyak buku. Dan termasuk channel ini juga, jadi langsung wah kita jadiin nas nih menurut jelajah astral. Iya, menurut jelajah astral boleh, tapi teman-teman juga harus menambah spektrum seperti saya. Maksudnya ketika saya memutuskan untuk membuat channel ini kan tentunya sudah ada sumber bacaan lain yang kayaknya ini bisa dibahas di sini, sehingga konten yang ada di sini itu tidak melulu soal dedemitan tapi juga informasi dan juga kebudayaan yang bisa di-share supaya teman-teman menambah wawasan lebih luas lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada episode kali ini. Next akan ada episode lagi yang juga sama ya, menjawab dalam segmen gading jangan netizen tanya dukun menjawab. Enggak bercanda ya. Jadi temanya tetap bincang astral ya. Teman-teman jangan lupa share konten-konten kami agar mendapatkan penonton yang lebih banyak lagi dan kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.